Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fitri Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Yogyakarta yang akan memaparkan tugas tentang koneksi antar materi yang berisi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari diri, yaitu calon guru penggerak membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak melakukan sebuah refleksi diri tentang sejauh mana mengenal dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah eksplorasi konsep. Dalam kegiatan ini, kita memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan dan menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi, di mana ruang ini digunakan untuk berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah, untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat adalah demonstrasi kontekstual, di mana peserta calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Dan yang kelima adalah elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Selain itu, calon guru penggerak juga mendapatkan penguatan tentang pemahaman tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dari instruktur. Yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan praktik baik yang telah dilakukan di sekolah-sekolah saat elaborasi pemahaman. Dan berikutnya adalah aksi nyata, di mana calon guru penggerak mengimplementasikan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dibuat pada demonstrasi kontekstual secara konkret sebagai perwujudan kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid dan direfleksikan kembali dalam jurnal refleksi pribadi. Selanjutnya, mari kita ingat kembali asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan juga pengajaran. Dalam memahami arti dan juga tujuan pendidikan, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan antara lain yang pertama adalah sistem among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang ketiga adalah pendidikan berpihak pada murid. Keempat, membentuk budi pekerti. Yang kelima adalah asas trikon Ki Hajar Dewantara atau kontinu, konvergen, dan juga konsentris. Yang keenam adalah merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, pendidikan bukan tabula rasa. Dan yang terakhir, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 antara lain adalah yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centered. Artinya, siswa hanya menjadi objek dalam pembelajaran di kelas. Dan karena saya seringkali menggunakan ceramah sehingga anak hanya diam atau pasif. Yang kedua, sebagai guru saya kurang memahami karakteristik anak didik sehingga menyamaratakan kemampuan mereka dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan dan karakteristik anak. Yang ketiga, memandang bahwa murid ibarat kertas kosong yang bisa kita bentuk dan tulis sesuai kemauan. Yang keempat,
Pembelajaran terfokus pada capaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja. Saya hanya mentransfer ilmu dan lupa bahwa banyak aspek lain yang perlu saya perhatikan, yaitu aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak bisa tumbuh kembang dengan maksimal. Rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran dan siswa terlihat pasif karena saya seringkali menggunakan ceramah sehingga anak hanya diam atau pasif. Siswa menjadi tidak bersemangat karena tidak terjadi komunikasi dua arah sehingga pembelajaran menjadi tidak bermakna bahkan menjadi tidak menyenangkan bagi murid. Dan yang terakhir, ketuntasan penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Setelah saya belajar mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan juga merefleksi diri, maka hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah: yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student centered. Pada pembelajaran ini, mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga bisa mengkonstruksi pengetahuannya secara baik. Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Menghargai setiap perbedaan dan karakteristik murid karena anak terlahir dengan karakter dan keunikan masing-masing. Saya sadar dengan perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat bakat dan kreativitasnya masing-masing. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Adapun di sekitar kita bisa digunakan untuk menjadi sumber belajar murid, dan murid bebas untuk memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Yang keempat adalah pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Menuntun murid dalam mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan personal, guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid sehingga mampu menuntun perkembangan dan bakat anak secara maksimal. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, guru harus tulus ikhlas dalam menuntun siswa-siswinya. Sekali lagi, yang terakhir, guru harus tulus ikhlas dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa, merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Selanjutnya, hal yang akan saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan pada murid dan mengeksplorasi dalam menentukan belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama belajar, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga adalah pendidikan yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik selalu saya teladankan untuk anak-anak. Dengan melakukan pembiasaan di sekolah seperti berdoa di awal dan di akhir kegiatan, bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, melatih kerjasama dan gotong royong, sholat duha dan sholat duhur secara berjamaah, lebih berempati dengan teman seperti menengok teman yang sakit, dan juga memberikan contoh untuk berbagi kepada sesama. Berikutnya, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, memberikan arahan dan tuntunan agar anak tidak salah arah dan membahayakan dirinya. Dan berikutnya adalah pembelajaran dilakukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak supaya mereka mampu memberikan perlakuan dan tuntunan sesuai dengan karakternya. Sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman, namun tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan adanya pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang berikutnya, pendidikan sejatinya berhamba pada anak.
Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among atau memberi teladan, memberi motivasi dan juga memberi dorongan. Dan diperlukan penanaman budi pekerti dalam pendidikan. Dengan adanya pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, dapat disimpulkan hal di atas dilakukan dengan harapan guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan juga sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Selanjutnya, siswa dan guru Merdeka Belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Hal di atas dilakukan dengan harapan dan selanjutnya tetaplah menjadi guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.